Dan saya berharap debat ini bukan ajang hina-menghina, tetapi menjadi ajang diskusi. Dan ini menjadi bahan untuk saudara-saudara yang menonton atau menyaksikan agar bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan, terutama orang-orang yang mencari kebenaran. Ya, dan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan tidak satupun nabi berani mengatakan demikian kalau di dalam Al-Quran. Bahkan nabi-nabi lain pun tidak berani mengatakan kalau Yesus itu nabi, ya. Kemudian, mengapa saya menuhankan Yesus? Memang Tuhan yang disembah Kristen ini agak kompleks. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tetapi memang otak manusia inginnya sederhana. Maka dari itu banyak orang menyembah batu biar lebih sederhana. Batu disembah, dan kalau kita tanya kepada mereka, siapa Tuhanmu? Tuhan saya bukan batu ini. Nah, kayu juga demikian. Kan banyak penyembah pohon-pohon itu, Tuhan saya bukan pohon ini. Tetapi Tuhan saya ada yang di Nirwana, di Firdaus, Paradise. Ya kan gitu ya. Itu memang mereka kelihatan ingin menyederhanakan Tuhan yang mereka sembah. Bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang terkurung, terpenjara, terikat. Yang tidak bisa kemanapun, hanya berada di tempat kediamannya, tidak bisa bergeser sedikit pun. Bukan karena dia maha kuasa, bukan karena dia maha besar. Kalau dia maha besar, Tuhan-Tuhan para penyembah batu dan pohon ini, pasti Tuhannya bisa kemanapun. Tetapi karena kalau mereka memikirkan Tuhan bisa kemanapun, maka mereka akan mendapati fakta isi kepala mereka nggak sanggup untuk memikirkan hal tersebut. Itulah sebabnya mereka lebih aman, main aman dengan membuat sejenis kalau orang Kristen bilang, misalnya patung itu patung Yesus sejenis gambaran lah gitu ya, di mana Tuhan itu seperti batu yang tidak perlu kemanapun, dia tetap di situ dan disembah. Kalau Tuhan yang disembah orang Kristen itu memang agak kompleks, ya. Kompleksnya di mana? Kami menganut paham Tritunggal, bahwa sejak semula Tuhan memperkenalkan dirinya di dalam kitab suci, mulai dari Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 3, bahwa di situ dia adalah Tuhan Allah, yang kedua ada Roh Allah, dan yang ketiga ada firman Allah. Allah bisa mengutus rohnya, bisa mengutus firmannya dalam wujud yang lain yang terpisah daripada Allah itu sendiri. Itulah kehebatan Tuhan kami. Dan untuk memikirkan itu memang harus kita minta bimbingan Roh Kudus. Mengapa orang-orang dunia ini sulit memikirkan Tuhan yang disembah orang Kristen? Karena jawabnya satu, mereka di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus, yang ada roh kuda. Nah, ini yang sangat berbahaya. Sehingga mereka sulit memahami Tuhan yang disembah orang Kristen. Mengapa saya menyembah Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus sekarang sudah di sorga. Bukan karena dia manusia langsung ke sorga, tidak. Oke, andai kata ada yang bisa mati, bangkit dan naik ke sorga, saya akan menyembah dia juga. Sekalipun dia manusia. Tetapi faktanya Alkitab mengatakan tidak ada. Yang ada itu adalah orang yang langsung naik ke surga, Henok dan Elia. Artinya Henok dan Elia tidak bisa mengalahkan alam maut, kerajaan maut. Yang bisa mengalahkan alam kerajaan maut hanya siapa? Hanya Tuhan. Manusia tidak sanggup mengalahkan kerajaan maut. Oke, manusia bisa menghidupkan manusia lain, katanya. Itu masih katanya. Contoh seperti pendeta-pendeta itu mendoakan orang, hidup, 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 hidup. Tetapi habis itu mati. Mati lagi, ya kan? Mati 2 kali. Sebenarnya dia bukan mati, mungkin mati suri, kan demikian. Belum mati total. Nah, cuma Yesuslah yang bisa mati, bangkit, dan naik ke sorga. Maka saya percaya Yesus ini bukan manusia. Karena dalam sejarah manusia, mulai dari Adam, sampai nanti nenek moyang kita, anak cucu kita yang terakhir, tidak ada manusia yang bisa mati, bangkit, dan naik ke sorga. Itulah makanya saya katakan, andai kata ada manusia lain seperti itu, saya akan sembah dia juga sebagai Tuhan. Itu yang mau saya katakan. Agar apa saya katakan gini? Demikian agar kalian tahu betapa kompleksnya Tuhan yang kami sembah. Tetapi itu pun bisa dijelaskan, bisa. Saya selalu membuat perumpamaan melalui dunia maya ini. Tetapi malam ini mungkin saya akan lebih fokus kepada pengajaran saja. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi.
opening statementnya. Kita lanjutkan ke sesi kedua, di mana sesi kedua ini Pak Kiai akan menanggapi dari opening statement barusan. Waktu 5 menit saat Pak Kiai mulai bicara. Silakan Pak Kiai. Tunggu dulu. Tadi dikatakan Tuhannya. Terdengar suara saya? Ya. Sebentar, kenapa Bang Valen? Dengar suara saya ini? Oke, udah Pak. Kiai, Silakan. Bu, Jadi kata halo, Bang Rudi tadi bahwa Tuhannya orang Kristen itu Pak kompleks. Kiai ini, sebentar. Jadi punya Pak Kiai suaranya double itu, Bapak keluar dulu masuk lagi. Ya. Saya keluar dulu baru masuk gitu ya? Ya. Coba. Halo. Nah, kalau diam Pak Kiai kan, apa dia tidak double? Keluar dulu, masuk lagi. Sebentar kok itu Pak Kiai. Ada dibuat di situ live studio, ada live studio Pak. Di bawah kanan itu. Sepertinya enggak udah. Ini enggak. kalau misalkan Sudah. yang ini masih menggema enggak? Ini ngegemang enggak Bang Rudi? Enggak. Ya memang Pak. Kalau enggak, Valen hidup enggak mic-nya? Ya Bang Valen tolong di mute ya. Dari Bang Valen rame ini. Ya, halo Valen. Halo? Oke, udah. Enggak, berarti betul Pak Kiai tadi Pak Kiai. Ini sudah masuk Pak Kiai tapi wajahnya enggak ada. Itu halo Bro Valen. Bang Valen itunya di mute aja, rame. Oke, Pak Haji, Pak Kiai silahkan dibuka. Masuk lagi aja Pak Haji. Tadi ada linknya itu, klik aja. Ada masuk. Start cam-nya dibuka, Pak. Ya, cam. Nggak ada orang lain masuk kan? Karena kalau penuh dia susah masuk. Nggak ada. Halo, sudah masuk? Sudah masuk ya? Udah, Pak. Oke, udah bagus. Ya, udah. Silakan Pak. Waktu 5 menit ya, Pak ya. Dimulai dari Pak Kiai berbicara. Silakan, Pak. Ya, jadi tadi Bang siapa tadi mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu sangat kompleks dan rumit. Sebenarnya jadi kompleks dan rumit itu karena pikiran orang Kristen sendiri. Tuhan itu memang menciptakan manusia itu sebenarnya bukan untuk menyembah ya. Itu hanya tafsiran atau terjemahan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Itu kata menyembah itu secara bahasa, tetapi oleh ahli ilmu di dalam agama Islam menerjemahkan atau menafsirkan liya'budun, menyembahku itu dengan liya'rifun, artinya mengenalku. Jadi kita sebagai manusia ini diciptakan Tuhan itu memang untuk mengenal Tuhan. Jadi diciptakan untuk mengenal Tuhan gitu, bukan menyembah. Menyembah itu secara bahasa, tapi secara hakikat sebenarnya penciptaan jin dan manusia itu diciptakan Tuhan untuk mengenal Dia. Nah, tentu kalau untuk mengenal Dia sebenarnya tidak rumit. Kalau kita ingin mengenal Dia, mengenal Tuhan itu jadi rumit karena kita mengenal selain Dia. Selain Dia ini memang rumit, tapi kalau Tuhan sendiri nggak rumit kok, nggak rumit, nggak susah. Jadi karena itu, menurut saya, itu dalam pandangan saya, Tuhan itu sangat tidak rumit. Karena sangat tidak rumit, mustahil orang yang kenal Tuhan akan menyembah batu, menyembah berhala, menyembah patung, nggak mungkin. Dia kata menyembah itu, saya tidak pernah menyembah Tuhan sebenarnya. Kalau saya pernah menyembah itu bahaya ya. Saya sebenarnya mengenal Tuhan. Karena saya kenal Tuhan, maka saya jalankan perintah dan larangannya, sehingga dengan menjalankan perintah dan larangannya itu, saya selamat. Selamat dari siksa Tuhan. Makanya ada juru selamat. Juru selamat itu orang yang mengajarkan agama agar jangan sampai tidak mengenal Tuhan. Apabila dia sudah kenal dengan Tuhan, maka dia laksanakan perintah Tuhan, jauhi larangan Tuhan, akhirnya dia selamat. Maka disebutlah juru selamat.
pada zaman Nabi Isa alaihissalam tidak ada jalan lain kecuali lewat Yesus atau Nabi Isa. Tapi ingat, pada zaman Nabi Isa hidup. Begitu juga saat di zaman hidupnya Nabi Muhammad, ya pindah lagi tugas itu kepada Nabi Muhammad Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalannya. Jadi betul apa yang dikatakan tadi Mas Rudi tadi, bahwa jalan itu satu-satunya hanya Yesus yang sampai kepada Tuhan. Betul, kalau pada zaman Yesus hanya satu-satunya jalan hanya lewat Yesus, nggak bisa lewat lain. Kalau di zaman Yesus, tapi kalau di zaman Nabi Muhammad, satu-satunya jalan tidak ada lain lewat jalan Nabi Muhammad Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan satu-satunya untuk sampai kepada Tuhan Yahweh itu. Hanya itu satu-satunya jalan. Nah setelah itu kita sekarang, Nabi Muhammad pun sudah wafat. Maka penerus Nabi Muhammad itu disebut Khalifah Allah. Khalifah Allah itu ada 24 orang sampai sekarang. Dan sekarang sudah yang Khalifah yang ke-13, itu dijelaskan di dalam Wahyu 4:4. Silahkan buka di Wahyu 4:4. Penerus daripada Nabi Muhammad Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai kepadanya harus ikut 24 orang penatua. 24 orang penatua itulah jalan satu-satunya sampai kepada yang Maha Kuasa itu. Itu mimpi Yohanes di dalam apa? Di dalam Wahyu 4. Itu ada 24 penatua yang harus kita ikuti. Sekarang saya masuk kepada penatua yang ke-13, mengajarkan kepada saya bahwa Yahweh satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Yahweh. Kalau siapa mencari Tuhan selain Yahweh, maka orang itu jelas kufur. Kalau disebut Allah, itu nama sifatnya, nama af'alnya, nama zatnya, bukan Yahweh atau Tuhan tanpa nama, Tuhan tanpa identitas. Tuhan yang mana? Yang kuasa atas segala sesuatu, termasuk menguasai Yesus, termasuk menguasai Muhammad, termasuk menguasai kita semua ini. Dia bukan Yesus, dia bukan Muhammad, dia bukan Allah secara nama, tapi dia adalah Allah itu sendiri, ada tajalli penampakannya di dunia ini. Maka disebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemahamannya dari apa yang saya yakini. Jadi karena itu hadirin mulia, Tuhan yang benar adalah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Yahweh. Satu-satunya Tuhan yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Itulah satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Katakan Yahweh yang sifatnya adalah Allah, adalah Esa, satu tunggal yang maha kuasa atas segala-galanya. Selain dia, tidak ada yang kuasa. Demikian, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang menduakan Tuhan dengan selain Tuhan. Maka Yesus selain Tuhan, Roh Kudus selain Tuhan, jangan duakan dengan mereka itu. Jangan tinggalkan dengan mereka itu. Tinggalkan mereka itu sebagai Tuhan yang sebenarnya. Tapi akuilah mereka sebagai utusan Tuhan. Baik, Pak Kiai, 5 menit telah selesai dilalui. Dilanjutkan dengan tanggapan dari Bang Rudi Yohanes 5 menit saat Bang Rudi mulai berbicara. Silahkan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Ini sebelum saya mengomong, saya minta maaf, beribu maaf. Tidak ada niat untuk mencela atau menghujat, tetapi kita bicara fakta saja. Bahwa Tuhan yang disembah Pak Kiai itu adalah Tuhan yang terpenjara. Dia tidak bisa disembah kalau tidak mengikutkan nama Nabi Muhammad. Tidak akan ada yang bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Dan itu terikat di dalam 2 kalimat syahadat. Beda dengan Yesus yang saya sembah. Kami tidak perlu menyebut nama Rasul Paulus untuk menyembah Yesus yang kami sembah. Tidak perlu menyebut nama Rasul Paulus, Rasul Petrus, 12 Rasul, 120 orang suci untuk menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Tuhan kami bukan Tuhan yang terpenjara. Tetapi faktanya, tidak akan ada satu manusia pun bisa berbakti, beribadah kepada Allah SWT setelah zaman Nabi Muhammad tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Kemahaesaan Tuhan itu terbelenggu. Tidak bisa orang menyembah atau sujud untuk menyembah kepada Allah SWT kalau tidak terlebih dahulu dia mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasulullah, bersaksi bukan mengakui, bersaksi. Jadi di sini yang mau saya katakan, betapa enaknya ikut Yesus. Apakah saya harus bersaksi Petrus adalah Rasul Yesus? Tidak perlu. Saya bisa langsung belajar dari Alkitab. Saya bisa menyembah Yesus langsung. Menyembah Bapa di sorga. Bahkan di zaman Musa pun, orang untuk menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub tidak perlu melalui Rasul Paulus.
Bahkan tidak perlu juga harus menyebut nama Musa di situ, tidak perlu.